Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah yang ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesesatan akidah triologi Tauhid Wahabi. Ya, sebelumnya kita mendengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Habib, salah satu cucu Rasulullah SAW yang ada di Indonesia, dan beliau termasuk rujukan di kalangan habaib. Kita akan mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Nah, jadi kita ulangi, bagaimana Wahabi melihat ketiga ini? Wahabi membagi tauhid itu menjadi tiga. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma wa sifat. Parahnya lagi, saudara, dengan pembagian ini akhirnya kalangan Wahabi mengakui kalau ada orang musyrik yang mengakui adanya Allah yang menciptakan alam semesta, walaupun mereka tidak menyembah Allah, itu disebut ahli tauhid rububiyah. Nah, Habib mengatakan bahwasanya kalangan Wahabi membagi tauhid itu menjadi tiga. Yang pertama rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Akan tetapi Wahabi mengakui bahwasanya ada orang musyrik, kalangan orang musyrik yang mereka itu ahlu tauhid masalah rububiyah. Itu yang pertama. Ya, Wahabi bagi tauhid menjadi tiga. Nah, Wahabi akui bahwasanya musyrik mengakui tauhid rububiyah. Ahli tauhid rububiyah. Nah, bahkan ahli tauhid rububiyah. Rububiyah. Oke. Tapi tidak ahli tauhid uluhiyah. Ini Tetapi tidak ahlu tauhid uluhiyah. yang ditolak oleh ahlus sunnah. Tolong digarisbawahi. Nah, karena kemarin saya lihat ada yang nyebar video ingin menanggapi apa yang saya sampaikan tentang trilogi tauhid. Nah, terus dia mengatakan bahwa di NU juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dalam surat Al-Fatihah juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dianggap saya ini nggak ngerti surat Al-Fatihah. Nah, nanti kita jelaskan saudara, nanti kita jawab. Jadi jangan dipelintir. Saya tidak menentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Yang saya tentang kalau rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat dipilah. Nah, Syekh Habib mengatakan tidak mengingkari ketiga tauhid tersebut. Cuman tidak terima kalau dipisah. Oke. Ini nggak boleh. Sama seperti rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada yaitu Al-Quran, kitab-kitab suci dan seterusnya. Saudara, rukun iman walaupun disebut ada 6, tapi nggak boleh kita beriman kepada sebagian, tapi kita ingkari sebagian lainnya. Ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Saya nggak beriman kepada Al-Quran. Boleh nggak disebut mukmin? Mungkin mukmin 2/6. Karena dia terima 2, yang 4 dia tolak. Apa bisa disebut begitu? Nggak bisa, saudara. Kalau dia tidak menerima rukun iman secara utuh, nggak bisa dia disebut mukmin. Nah, begitu juga rukun Islam. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, pengucapan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Kemudian masih ada lagi puasa Ramadan dan juga zakat serta haji. Terus ada orang masuk Islam. Dia katakan cukuplah saya membaca syahadat karena saya banyak duit, saya bayar zakat. Sholat gak wajib itu. Dia tolak kewajiban sholat. Apa boleh disebut muslim? Muslim 2/5?
Nggak bisa, saudara. Dia nggak bisa disebut muslim kalau nggak menerima kelima-lima kewajiban daripada rukun Islam tadi, saudara. Soal kalau dia nggak sholat, itu urusan dia dosa. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, saudara, ini bisa membatalkan keislamannya. Batal imannya kalau satu saja rukun tidak terima. Batal Islamnya kalau satu aja rukun Islam dia tidak terima. Begitu juga tauhid. Batal tauhidnya kalau satu aja ada unsur ini dia tidak terima. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini sengaja saya mesti hati-hati menyampaikannya. Nah, di sini Habib menganalogikan ya larangan memisahkan ketiga jenis tauhid itu ya sebagaimana dilarang memisahkan ya beriman kepada rukun iman dan rukun Islam. Karena banyak orang nggak paham apa beda Aswaja sama Wahabi dalam soal trilogi tauhid. Kelihatannya sama aja, nggak sama, saudara. Aswaja itu menerima rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat sebagai unsur yang harus ada di dalam tauhid dan tidak terpisahkan. Satu saja dipisah, batal tauhidnya. Nah, itu yang nggak boleh kita lupa. Beda dengan kalangan Wahabi. Kita urai. Mari kita urai, sudah. Nah, di sini ya terjadi kebingungan di antara kita. Mana sih yang benar? Ya, mana sih yang benar? Apakah Alhamdulillah ada berita bahagia atas izin Allah di apakah apa namanya pembagian tauhid ini salah atau apakah benar ya orang Wahabi itu mengatakan bahwasanya kaum musyrikin itu ahli tauhid rububiyah tetapi tidak ahli tauhid uluhiyah. Maka kita akan buka referensi mereka ya. Nah, di sini di hadapan saya pertama ada kitab ya yang namanya adalah A'lamus Sunnah Al-Mansurah yang sekarang oleh Syekh Hafiz ya bin Muhammad. Ya. Kita akan buka di halaman 23. Pertama kita harus mengetahui apa sih itu tauhid rububiyah. Ya. Ini adalah tulisan yang sangat bagus yang menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Mau tauhid rububiyah? Apa itu tauhid rububiyah? Ya. Kita akan buka ya di halaman 23. Ini dia. Ya. Karangan ini buku A'lamus Sunnah Al-Mansurah ya karangan Syekh Al-Hafiz bin Ahmad. Kita akan buka di halaman 23. Nah, di sini ada mawat tauhid rububiyah ya. Saya mengatakan apa itu tauhid rububiyah. Maka tauhid rububiyah adalah wa iqrar jazim itu membenarkan secara pasti bi anna Allah taala bahwasanya Allah taala rabbu kulli syai'in, Tuhan segala sesuatu. Ya. Yaitu tauhid rububiyah adalah mengikrarkan bahwasanya Allah lah Tuhan segala sesuatu. Ya. Wa maliku pemiliknya, wa khaliqu penciptanya, wa mudabbiruhu yang mengatur, wal mutasarrif ya yang berwenang fihi padanya, lam yakun lahu syarikun fi mulki yang enggak ada sekutu baginya dalam kerajaannya, walam yakun lahu waliyun minadulli Allah enggak membutuhkan penolong dari kehinaan, wala radda li amrihi enggak ada yang menolak perintahnya, wala muaqqiba li hukmi enggak ada yang bisa menentang hukumnya, wala mudad dalam enggak ada yang mampu melawannya, wala mumatsila dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala summiya lahu ya. Tidak ada yang sama dengannya yang dinamakan ya bagi dia ya. Wala munazi'a fi syai'in ya.
Tidak ada yang menentang atas sesuatu apapun ya min ma'ani rububiyatihi dari ya makna rububiyahnya wa muqtadayati asma'i dan konsekuensi dari nama-namanya wa sifati dan sifat-sifatnya. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengadakan ya kegelapan dan cahaya. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah memiliki tauhid rububiyah. Apa itu rububiyah? Yaitu mengikrarkan secara pasti bahwasanya Allah lah yang menciptakan ya, sebagaimana Allah berfirman, "Khalaqas samawati wal ard", menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala dzulumati wan nur, dan Allah lah yang mengatur, Allah yang berwenang, Allah yang memiliki segala sesuatu, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya. Jadi tauhid rububiyah artinya adalah yang mentauhidkan Allah terhadap perbuatannya. Ifradullah taala bi af'ali. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, yaitu apa? Menciptakan, menghidupkan, ya. Dan ini semua digabungkan dalam firman Allah dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apa itu? Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan, yang mengatur, yang berwenang, ya, dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ard?" Qulillah. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, siapa Tuhan langit dan bumi? Qulillah, katakanlah Allah, ya. Qul fattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran. Ya. Katakanlah, ya, afattakhadtum, apakah kalian mengambil min dunihi, dari selain Allah, ya, penolong, la yamlikuna li anfusihim, yang tidak memiliki untuk dirinya sendiri naf'an, manfaat, wala darran, juga mudarat. Qul hal yastawi al-a'ma wal basiru, apakah sama orang yang buta dan yang bisa melihat? Am hal tastawi adh-dhulumat wan nur, apakah sama kegelapan dengan cahaya? Am ja'alu lillahi syuraka, apakah ya mereka menjadikan doa Allah itu sekutu? Ya, khalaqu yang mereka menciptakan ka khalqihi, seperti ya ciptaan Allah, pada syabaha al-khalqu alaihi, maka sama bagi mereka ciptaan ya selain Allah itu pada mereka. Qulillahu khaliqu kulli syai'in, katakanlah Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, dan Allah Maha Esa lagi Maha Kuasa. Allah juga berfirman, Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kalian, tsumma razaqakum, kemudian memberikan rezeki kepada kalian, tsumma yumitukum, kemudian mematikan kalian, tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian. Hal min syurakaikum, apakah ada sekutu-sekutu kalian? Ini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang musyrik. Man yaf'alu min dzalik min syai', yang mampu melakukan seperti yang Allah lakukan, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Allah juga berfirman, hada khalqullah, ini ciptaan Allah, itu langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi, maka tunjukkan kepadaku apa yang telah diciptakan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah ya kalian itu diciptakan dengan sesuatu ya tanpa sesuatu apapun? Am humul khaliqun, apakah kalian menciptakan diri kalian sendiri? Am khalaqus samawati wal arda, apakah kalian menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka tidak yakin. Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa di antara keduanya. Fa'budhu, sembahlah dia, maka sembahlah dia, wastabir li ibadatihi, dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samian, apakah ya engkau mengetahui ada yang sama dengannya? Allah Subhanahu juga berfirman, laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang sama dengan Allah suatu apapun. Wa was samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah juga berfirman, qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fi mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbiran. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil seorang anak,
enggak memiliki anak. Walam yakun lahu syarikun, enggak ada sekutu bagi Allah fi mulki dalam kerajaannya. Walam yakun lahu waliyun minadzulli, Allah enggak butuh ya penolong dari kehinaan. Wa kabbirhu takbiran, maka bertakbirlah kepadanya dengan sebesar-besarnya. Qul ud'u alladziina za'amtum min duni, ya serulah, katakan Muhammad, serulah oleh kalian yang kalian anggap selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. La yamlikuna mithqala dzarratin, mereka enggak memiliki ya seberat dzarrah pun fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, enggak ada bagi mereka sekutu. Wa ma lahum minhum min zahirin, ya tidak juga bagi mereka itu penolong. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah, enggak bermanfaat syafaat ya di sisinya Allah ya kecuali siapa yang Allah telah izinkan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai hilanglah rasa takut dari hati mereka. Ini menceritakan tentang malaikat. Qalu madza qala rabbukum, kata mereka berkata para malaikat ya kepada Jibril, apa yang dikatakan Tuhan kalian? Qalul haq, Jibril, mereka para malaikat mengatakan perkataan yang hak. Wa huwal aliyyul kabir, Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya tauhid rububiyah adalah ifradullah taala bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam perbuatannya, menghidupkan, mematikan, menciptakan, mengatur mengatur alam semesta ini, ya memberikan rezeki, ya menyembuhkan dan sebagainya. Itu yang pertama. Selanjutnya kita lihat apa itu tauhid uluhiyah. Ya. Nah, di sini ada penjelas apa itu tauhid uluhiyah. Ma huwa tauhidul ilahiyah? Apa itu tauhid uluhiyah? Wa ifradullah azza wa jalla bi jami' anwa'il ibadah adh-dhahira wal batinah qawlan wa amalan wa nafal ibadati an kulli ma siwallah ta'ala kainan man kana. Ya. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah azza wa jalla untuk seluruh jenis ibadah yang terlihat maupun yang tersembunyi. Yang terlihat seperti salat, ya, puasa, zakat, menyembelih dan sebagainya ya. Wal batinah, ataupun yang tersembunyi seperti khauf, harap, takut, cinta ya. Merendahkan diri, khusyuk. Qaulan, baik perkataan, wa amal ataupun perbuatan. Wa nafil ibadah, dan meniadakan al ibadah, dan meniadakan ibadah an kulli ma siwallah, kepada seluruh selain Allah taala, kainan man kana, siapapun dia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu ya alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, jangan kalian sekutukan Allah dengan suatu apapun. Allah juga berfirman, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diberikan ibadah kecuali hanya aku, fa'budani, maka sembahlah olehmu aku ya, wa aqimus salata lidzikri, dan tegakkanlah salat, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi af'alil ibad ya, untuk dalam perbuatan hamba, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kepadanya. Dan yang terakhir, apa itu tauhid asma wa sifat. Nah, di sini ada penjelasan ya tentang tauhid asma wa sifat. Nah, nih, mau tauhidul asma'i wa sifati, apa itu tauhid asma wa sifat? Ya. Apa itu tauhid asma wa sifat? Wal imanu bima wasafa Allah taala bihi nafsahu fi kitabihi wa wasafa bihi rasuluhu ya minal asmail husna wa sifatil ula, yaitu mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengannya dirinya di dalam Al-Qur'an, atau yang disifatkan Rasulullah SAW dalam hadisnya dari nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi.
Wa imraruha dan membiarkannya kama ja'at sebagaimana datang, kama ja'at bila kaifa tambah mengatakan bagaimananya. Ya kama jama'a Allah taala baina itsbatiha wa nafi at-takyif anha. Sebagaimana Allah gabungkan di antara menetapkannya dan meniadahkan menanyakan bagaimananya ya tentang sifat-sifat tersebut fi kitab di dalam Al-Qur'an fi ghairi mawdi'in kaqouli ta'ala di selain tempat ya di tempat-tempat seperti firman Allah taala ya'lamu ma baina aydihim Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka wa ma khalfahum dan apa yang di belakang mereka wala yuhituna bihi ilman dan mereka tidak mampu menguasai ya meliputi ilmu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang sama dengan Allah. Nah, ini adalah peniadaan sesuatu yang sama dengan Allah. Enggak boleh kita kaifiatkan bagaimana Allah. Wa huwas samiul basir dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, kita tetapkan Allah mendengar dan melihat, tapi bagaimananya kita kembalikan kepada Allah sesuai yang layak bagi Allah dengan kesuciannya. La tudrikul absar. Ya Allah tidak bisa dicapai penglihatan makhluknya. Wa huwa yudriku al absar. Tapi Allah Subhanahu wa taala dapat melihat di seluruh penglihatan, dapat meliputi seluruh penglihatan makhluknya. Wa huwal latiful khabir dan Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Ya. Dan ada hadis ya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu annal musyrikina qalu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni lamma dzakara alihatahum, tak kala menyebutkan Tuhan mereka, ansib lana rabbaka, jelaskan kepada kami Muhammad Tuhanmu. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menjawab dengan menurunkan ayatnya, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, ya Allah tempat bergantungnya segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak tidak pula diperanakan, ya laisa syai'un yuladu illa sayamut, li'annahu bahwasanya laisa syai'un tidaklah sesuatu yuladu yang dilahirkan illa sayamut kecuali akan mati, wa laisa syai'un yamut dan tidaklah sesuatu yang mati illa sayurathu kecuali akan diwarisi. Wa inna Allah ta'ala la yamutu wala yurathu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mati dan tidak akan diwarisi. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala siapapun dia. Lam yakun lahu syabih wala adil. Enggak ada yang sama dengan Allah, enggak ada yang setara dengan Allah. Walaisa kamislihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah. Jadi itu dia. Kita telah mengetahui bahwasanya tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatannya, menghidupkan, mematikan, menciptakan, dan sebagainya. Yang kedua, kita telah mengetahui apa itu tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, ya baik perkataan, perbuatan, ya yang terlihat maupun yang tersembunyi, ya dan amalan juga. Nah, yang ketiga, ya tauhidul asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap nama-nama dan sifatnya yang ada dalam Al-Quran dan yang disifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadisnya, ya menetapkannya sebagaimana datang tanpa menanyakan bagaimananya. Nah, itulah dia 3 jenis tauhid. Kenapa para ulama membagi jenis tauhid ini? Untuk memudahkan kita, ya, untuk memudahkan kita dalam mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan ketiga jenis tauhid ini di dalam surah Al-Fatihah. Tak kala kita baca surah Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Rabb semesta alam. Ini adalah tauhid rububiyah, yaitu Allah adalah Rabb yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, ya, dan sebagainya. Yang kedua adalah Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah tauhidul asma wa sifat, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana datang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya di dalam Al-Qur'an, dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadisnya, kita tetapkan sebagaimana datang tanpa menanyakan bagaimananya. Maliki yaumiddin. Malik yaumiddin, ya, ini adalah tauhid rububiyah. Allah pemilik hari pembalasan, ya, membalas makhluk-makhluknya nanti. Ya, Allah yang mengatur segala sesuatunya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Ini adalah tauhidul uluhiyah, yaitu memberikan, ya, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita telah mengetahui apa itu tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, wa tauhidul asma'i wa sifat. Sekarang kita buka referensi Wahabi yang menetapkan bahwasanya orang kafir, benarkah orang kafir itu, ya, diklaim ahli tauhidur rububiyah. Kita akan buka kitab yang namanya adalah Qawaidul Arba'. Ya, ini yang dikarang oleh, ya, Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Kita akan buka langsung di halaman nomor 2. Nomor 5, ya, nomor 5. Ya, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, ya. Anta alama annal kufara, ya, engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, ya, mukirruna bi anna Allah taala huwal khaliq. Mereka meyakini bahwasanya, mengakui bahwasanya Allah itu adalah pencipta, ar-razik, yaitu memberikan rezeki, wal mudabbir, yang mengatur, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Tetapi hal tersebut tidak memasukkan mereka dalam Islam. Ya, inilah mengapa dikatakan bahwasanya Wahabi itu mengakui bahwasanya orang-orang kafir, ya, kafir Quraisy, ya, itu mengakui tauhid rububiyah Allah. Tetapi orang-orang Wahabi mengatakan bahwasanya mereka tidak ahlul Islam. Kenapa? Karena mereka tidak memberikan ibadah kepada Allah. Ya, mereka mengakui, orang musyrik itu mengakui bahwasanya Allah lah pencipta. Ya, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur, ya. Tetapi mereka menyembah kepada berhala, tidak memberikan ibadah itu kepada Allah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Katakanlah, siapa yang memberikan, ya, rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Nah, Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada orang kafir Quraisy, ya. Ini adalah ayat, ya, ayat yang diturunkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sekitar mereka. Terjadi dialog antara Nabi SAW kepada orang Quraisy. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu terbagi menjadi dua, ada Makki wal Madani. Makki itu adalah yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah, dan Madani adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah. Dan ini termasuk adalah yang Makki, yaitu yang sebelum Nabi SAW hijrah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir itu, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, ya, di langit dan di bumi. Di langit berupa air hujan, Allah turunkan air hujan, dan di bumi Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak yang kita makan dan yang dimakan hewan ternak kita. Amman yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mait. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang menghidupkan dan yang mematikannya, yang mematikan itu maksudnya. Wa yukhrijul maita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya. Wa may yudabbirul amra. Siapa yang mengatur urusan semesta alam ini?
pagi siang dan malam, matahari dan bulan, ya, tumbuh-tumbuhan yang hidup, hewan-hewan berkembang biak, manusia berkembang biak dan sebagainya. Siapa yang mengatur ini semua? Maka mereka mengatakan fasayaqulunallah. Mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, kenapa kalian nggak bertakwa? Maksudnya, kenapa kalian nggak memberikan ibadah itu hanya kepada Allah saja? Ya, jadi sebenarnya yang mengatakan bahwasanya orang kafir itu mengakui, ya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah orang Wahabi, tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fasayaqulunallah. Mereka akan mengatakan Allah. Kenapa mereka mengatakan Allah? Mukirruna bi anallah ta'ala huwal khaliq war razik wal mudabbir. Mereka meyakini Allah lah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur. Lalu orang-orang Wahabi mengatakan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu walaupun mereka ahli dalam tauhid rububiyah karena Allah yang mengatakannya, tetapi mereka itu tidak ahlul Islam. Kenapa? Karena mereka kafir terhadap tauhid uluhiyah. Apa sebabnya? Kita akan buka kaidah yang kedua. Annahum yaqulun, mereka mengatakan, ma da'awnahum, kami enggak menyembah berhala-berhala tersebut, wa tawajjahna ilaihim, dan kami mengarahkan ibadah kepada mereka, ya, illa li talabil qurbati wasyafa'ah, kecuali hanya ingin agar kami dekat dengan Allah dan mendapatkan syafaat nanti, baik di dunia, pertolongan di dunia ataupun di akhirat. Fadalilul qurba, atau dalil qurba, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi, ya, orang-orang yang mengambil sesembahan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, aulia, sebagai penolong mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna, kami nggak nyembah dia, itu berhala-berhala itu, ya, patung-patung itu, kecuali untuk mendekatkan diri kami ilallahi zulfa, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi apa kata Allah? Ya, Allah ingkari perlakuan mereka. Innallaha yahkumu bainahum, Allah akan hukumi, ya, perselisihan di antara mereka tersebut, anggapan bodoh mereka tersebut, fima hum fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi, Allah tidak memberikan petunjuk. Nah, Allah menyifati orang-orang kafir tersebut apa? Man huwa kadzibun kufar, siapa yang pendusta dan lagi kafir. Ya, pendusta dan kafirnya besar, Masya Allah. Nah, Allah yang mengatakan bahwasanya mereka itu tidak ahli tauhidul uluhiyah. Kenapa? Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur. Tetapi mereka memberikan ibadah kepada selain Allah dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya mereka itu adalah penipu dan mereka itu adalah orang yang kafir. Yang kedua, dalilus syafa'ah. Mereka beralasan dengan mendapatkan syafaat. Qaulu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka menyembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak memberikan mudarat kepada mereka, tidak juga memberikan manfaat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, beralasan lagi, haula'i syufa'una indallah, mereka inilah yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Maka, ya, syafaat itu terbagi menjadi dua. Asy-syafa'atu syafatan, terbagi menjadi dua. Syafa'atun manfiyah, syafaat manfiyah, wa syafa'atul mutsbatah. Syafaatul manfiyah itu adalah yang ada kesyirikan di dalamnya. Adapun syafaatul mutsbatah itu adalah syafaat yang Allah Subhanahu wa taala terima. Fa syafaatul manfiyah apa itu? Makanat yatutlabu min ghairillahi, itu yang diminta kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah, terhadap apa yang tidak mampu melakukannya kecuali hanya Allah. Wa dalilu qaulu ta'ala, firman-Nya, dalil adalah firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkan apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fi wala khullatun wala syafa'ah, sebelum datang hari yang tidak ada di sana jual beli, tidak ada persahabatan, tidak ada juga syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka itulah orang-orang yang zalim. Di sini Allah mengatakan tidak ada syafaat. Ya, yang dimaksud ini adalah syafaat manfiyah, yaitu syafaat yang diberikan, yang tidak bisa diberikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bisa memberikan syafaat, maka orang tersebut telah Allah Subhanahu wa taala berikan izin
Contohnya adalah Nabi SAW. Tak kala kita dibangkitkan nanti di hari kiamat, Nabi SAW tidak langsung memberikan syafaat. Nabi SAW datang, ya, menghadap Allah, memuji Allah, sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Nabi SAW izin untuk memberikan syafaat. Itu adalah bukti bahwasanya Nabi SAW tidak memiliki syafaat, tetapi Nabi SAW diizinkan memberikan syafaat setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan beliau. Asy-syafa'atu al-mutsbata. Yang kedua adalah syafaat yang ditetapkan, yang boleh, yaitu hiyallati tutlabu minallah, yaitu yang diminta dari Allah, ya. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa memberikan syafaat kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti memiliki syafaatul kubra, yaitu di mana kita dikumpulkan di hari kiamat, lalu Allah Subhanahu wa taala belum memutuskan perkara kita, maka setiap manusia akan menemui para nabi hingga terakhirlah mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, analah aku yang memberikan syafaat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Maka diputuskanlah, ya, diputuskanlah, ya, perkara di antara manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki syafaat kepada umatnya. Nah, tetapi Nabi SAW hanya bisa memberikan syafaat kepada orang yang bertauhid. Nabi SAW adalah bertauhid, dan Nabi SAW memberikan syafaat kepada orang yang bertauhid pula. Dikarenakan apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada siapa yang diizinkannya dan diridhoinya. Dan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah ahlu tauhid. Jadi ahlu tauhid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat kepada ahlu tauhid dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Wa syafaatul mutsbata allati tutlabu minallah wa syafaatul mukramun bisyafa'ah wa syafi'u mukramun bisyafa'ah, dan yang memberikan syafaat itu dimuliakan dengan syafaat. Wal masfu'u lahu, dan orang yang diberikan syafaat man radhiyallahu qaulahu, yang Allah Subhanahu wa taala, ya, ridhoi perkataannya, wa amalahu, dan amalnya, ba'dal idzni, setelah Allah izinkan. Kama qala ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, siapa yang bisa memberikan syafaat, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah referensi, ya, orang-orang, ya, yang diklaim sebagai, ya, Wahabi, ya, di negeri kita, yang menetapkan bahwasanya mereka mengatakan orang-orang kafir Quraisy itu adalah ahli tauhid rububiyah tetapi bukan ahli tauhid uluhiyah. Maka kita ambil kesimpulan di sini yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu ahli tauhid rububiyah, mengakui rububiyah, itulah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena tak kala Nabi SAW diperintahkan untuk menanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Mereka mengatakan Allah. Allah yang mengatakan bahwa mereka pasti akan mengatakan Allah Muhammad. Benar, mereka mengatakan Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan mereka kepada ahlul Islam. Kenapa? Mereka sudah tahu yang menciptakan mereka Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, yang mengatur mereka itu Allah. Tetapi mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Setelah itu ditanya, kenapa kalian memberikan ibadah kepada selain Allah? Mereka beralasan bahwasanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah katakan mereka berdusta dan mereka kafir. Yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya kami untuk mendapatkan syafaat. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingkari. Kenapa? Syafaat itu hanya milik Allah dan Allah memberikan kepada siapa yang diizinkan. Asy-syafi' mukramun bi syafaati wal masfu' lahu man radhiyallahu qawluhu wa amaluhu ba'da idzni. Ya. Orang yang memberikan syafaat, ya, dimuliakan dengan syafaatnya. Yang diberikan syafaat adalah orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala perkataannya, amalannya setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Dan mereka ini berdua ini adalah ahli tauhid. Nah, jadi itulah dia penjelasannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, kalau kita buka surah Luqman, ya, ayat 25, wala in sa'altuhum, jika kalian bertanya kepada orang-orang kafir itu, orang Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, la yaqulanna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Qul alhamdulillahi. Katakanlah segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, di sini Nabi SAW memerintahkan tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Jelas, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka dia yang menciptakan seluruh apa yang ada di dalamnya. Maka Allah juga mengatakan la yaqulanna Allah.
Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari yaqulu ditambah dengan lam taukid dan nun taukid. Jadi artinya sungguh, sungguh mereka akan mengatakan Allah. Ia mengatakan bahwasanya orang kafir itu mengakui rububiyah Allah adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya. Bukan orang-orang Wahabi, tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kenapa? Udahlah mereka tahu Allah yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan, ya. Mereka tetapi mereka memberikan ibadah kepada Allah. Ini adalah penjelasan yang jelas dengan ya apa itu akidah ya triologi, yaitu tauhid yang dimiliki oleh Wahabi, ya, sesuai dengan referensi mereka, ya. Semoga bermanfaat agar jelas bagi kita, ya, apa sih itu ya pembagian tiga tauhid, ya, dan kenapa orang Wahabi itu mengikrarkan ya bahwasanya orang-orang musyrik, ya, itu adalah ahli tauhid rububiyah tetapi bukan tauhid uluhiyah, ya. Dan kenapa orang-orang musyrik itu tidak dikatakan ahli tauhid uluhiyah? Dan di sini setelah kita melihat referensi bahwasanya orang-orang Wahabi itu tidak memisahkan tiga tauhid ini, ya. Mereka itu tidak memisahkan ketiga tauhid ini, ya. Karena ketiga tauhid ini adalah satu kesatuan. Barang siapa yang menghilangkan salah satunya, ya, dia bisa terancam keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena ketiga ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah mencipta, yang kedua ibadah hanya kepada Allah, yang ketiga adalah Allah memiliki nama-nama yang indah dan mulia. Jika kita lihat referensi, ya, kita akan lihat referensi di sini. Bagaimana hukum memecahkan, ya, mengimani satu tauhid rububiyah kah, uluhiyah kah, atau asma wa sifat kah, ya, tanpa yang lainnya. Nah, di sini hal jami'u anwa'i tauhid, apakah seluruh jenis tauhid mutalazimatun, yaitu saling berkaitan, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, fayunafiha kullaha, ya, meniadakan seluruhnya, ma yunafi nau'an minha, yang siapa yang ma yunafi nau'an minha. Nah, di sini maksudnya artinya, nah, apakah ketiga tauhid ini itu saling berkaitan, mutalazimah, ya. Maka siapa yang menolak satu saja, ya, atau menolak satu saja, ya, apakah menolak satu saja dapat menolak seluruhnya? Itu maksudnya di sini. Maka jawabannya na'am. Hiya mutalazimatun, dia saling berkaitan. Faman asyraka fi nau'in, siapa yang jatuh pada kesyirikan dalam satu jenis tauhid, contohnya ya tauhid rububiyah, dia mengatakan enggak, bukan Allah yang menciptakan, tetapi patung ini yang menciptakan. Atau dia jatuh kepada tauhid uluhiyah, enggak, ibadah itu hanya untuk patung, bukan untuk Allah. Atau dia jatuh kepada tauhid asma wa sifat, Allah enggak punya nama dan sifat, biarlah Allah itu ya cuma sesuatu yang baik dah gitu. Nah, dia meniadakan salah satunya aja, maka bahwa musyrikun fil baqiyah, maka dia syirik kepada ketiga hal tersebut. Siapa yang menghilangkan satu jenis tauhid saja, maka dia telah melakukan kesyirikan pada tiga jenis tauhid. Contoh, dalika, contohnya di sini adalah du'a ghairillah, yaitu berdoa kepada selain Allah, wa su'aluhu, dan meminta kepadanya, ma la yaqdiru alaihi Allah, yang meminta kepada ya makhluk yang tidak mampu memberikan apa yang kita minta kecuali Allah yang cuman Allah yang mampu.
Fadu'a'u yahu ibadatun. Maka doa kepada dia itu adalah ibadah. Bal makul ibadat. Bahkan dia adalah otaknya ibadah. Sarfuha li ghairillah. Ya. Dia sarfaha li ghairillah. Dia memalingkannya kepada selain Allah. Ya. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Malah diberikannya kepada selain Allah. Ya, fahada syirkun fi ilahiyah. Maka ini jatuh kepada syirik ilahiyah. Fasu'aluhu, dia minta itu kepadanya, yahu kepadanya, tilkal haja, ya, dia minta kebutuhan kepadanya, min jalbil khair, seperti memberikan ya kebaikan, wa daf'i syarri, menolak keburukan, mu'taqidan, dia meyakini annahu qadirun ala qada'i. Dia mampu untuk memberikan dzalik, qada'i dzalik, memberikan hal tersebut. Hada syirkun fi rububiyah. Ingat, dia berdoa. Kalau dia berdoa itu dia jatuh kepada kesyirikan uluhiyah. Nah, tetapi di gara-gara itu dia jatuh juga kepada kesyirikan ya rububiyah. Kenapa? Nggak mungkin dia berdoa kepada selain Allah kecuali ada keyakinan di dalam dirinya bahwasanya yang dimintanya itu mampu memberikan apa yang dimintanya. Hada syirkun fi rububiyah. Ini syirik dalam rububiyah. Kenapa? Hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Haitsu i'tiqada annahu mutasarrifu ma'allah fi malakutihi. Ya, dia meyakini bahwasanya yang dia minta itu ya dapat bertindak berwenang bersama Allah dalam kerajaan Allah. Tsumma innahu lam yad'uhu hada du'a. Kemudian dia tidaklah ya berdoa kepadanya dengan doa tersebut min dunillah kepada selain Allah illa ma'itiqadi, kecuali ada keyakinan dalam hatinya annahu yasma'uhu, bahwasanya yang dimintanya itu mendengarnya alal bu'di, ya mendengarnya di tempat yang jauh, wal qurbi ataupun yang dekat, fi ai waqtin di setiap waktu, kana wa fi ai makanin atau di setiap tempat, yusarrihuna ya bidzalik, ya dia memanjatkannya dengan hal tersebut. Wasyirkun fil asma'i wa sifat, ini kesyirikan dalam nama Allah dan sifatnya. Kenapa? Hanya Allah lah as-sami, Allah yang maha mendengar. Hanya Allah lah al-basir, Allah yang maha melihat. Dia meyakini bahwasanya yang dimintanya ini maha mendengar, walaupun dia misal yang disembahnya itu ada di Indonesia, tapi dia sedang berada di Malaysia. Dia berdoa, dia meyakini bahwasanya yang disembahnya itu selain Allah itu mendengar, padahal Allah lah as-sami, Allah yang maha mendengar, Allah al-basir, Allah yang maha melihat. Maka dia telah jatuh kepada syirik asma wa sifat. Kenapa? Dia menyekutukan Allah dengan benda tersebut, bahwasanya ada yang maha mendengar, ada yang maha melihat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Haitsu atsbata lahu sam'an muhitan li jamil masmu'at. Dia menetapkan kepada yang dia minta itu, ya berhala tersebut, ya pendengaran yang meliputi segala pendengaran, segala yang didengar, yaitu doa-doa yang didengar tersebut. La yahjubu qurbun, enggak ada menghalanginya baik yang dekat wala bu'dun, walaupun jauh. Fastalzama hada syirk fi uluhiyah wa syirk fi rububiyah wa asma'i wa sifat. Maka ini jatuh, mengharuskan dia jatuh kepada syirik uluhiyah, yaitu memberikan ibadah kepada selain Allah, syirik rububiyah, meyakini ada yang berkuasa selain Allah di muka di alam semesta ini, dan syirik kepada asma wa sifat, bahwasanya ada yang maha melihat, maha mendengar selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sangat berbahaya. Ya. Nah, yang saya sampaikan ini adalah ilmiah, ya semuanya ada di dalam bukunya jelas, ya ini referensinya jelas, Al-Qur'annya juga jelas, semuanya jelas, ya teman-teman bisa membuka sendiri. Maka saya nasihati semuanya untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, kalau kita bisa bahasa Arab, maka kita bisa membuka kitab-kitab para ulama, kita bisa teliti sendiri sambil kita belajar dengan para ahli ilmu, agar kita tidak bingung mana sih yang benar, mana sih yang salah, ya. Jadi kesimpulannya di sini bahwasanya ya, orang-orang Wahabi membagi tauhid itu terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya, memang benar. Dan ini juga diakui oleh habaib dan diakui oleh seluruhnya kaum muslimin. Tetapi yang diperselisihkan di sini adalah bahwasanya Wahabi mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah
bertauhid rububiyah, tetapi tidak bertauhid uluhiyah. Maka kita katakan yang mengatakan mereka bertauhid rububiyah adalah Allah, karena mereka meyakini rububiyah Allah. Tetapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam karena mereka mengingkari tauhid uluhiyah, yaitu mereka tidak memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ya, mengatakan bahwasanya tidak boleh ya memisahkan jenis ketiga tauhid tersebut, karena tauhid tersebut adalah satu kesatuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya telah jelas referensi bahwasanya ya tidak boleh dipisahkan ketiga tersebut, sebagaimana yang telah dianalogikan oleh Habib. Nggak boleh kita beriman kepada rukun iman ya satu aja, yang lainnya kita tinggalkan. Begitu juga rukun Islam. Nah, begini juga ya ketiga tauhid ini nggak boleh kita beriman kepada satu tauhid aja ya, tetapi yang kedua tauhid itu kita tinggalkan, atau kita beriman kepada dua tauhid, satu tauhid kita tinggalkan. Kenapa? Siapa yang jatuh kepada kesyirikan satu jenis tauhid, ya contohnya tadi adalah uluhiyah, ya dia meminta kepada selain Allah, maka dia jatuh juga kepada tauhid rububiyah. Kenapa? Ada yang mampu memberikan hajatnya, yang tidak mampu siapapun kecuali Allah. Yang kedua, dia juga jatuh kepada tauhid asma wa sifat. Kenapa? Dia meyakini ada yang maha mendengar lagi maha melihat, yang ya walaupun keadaan dia di tempat yang jauh atau dekat, ataupun di waktu atau di tempat yang berbeda. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdik. Ya kalau misalnya ada kesalahan itu dari diri saya, jika itu benar itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.